Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Saya Herjuno Syaputra. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Pakistan untuk melakukan pembicaraan di tengah meningkatnya antisipasi jelang putaran kedua negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Rekaman yang diambil di Pangkalan Udara Nur Khan menunjukkan pesawat Araghchi melaju di landasan pacu, sementara rekaman lain menunjukkan Menteri Luar Negeri Iran turun dari tangga pesawat dan menyapa para pejabat Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan Araghchi telah tiba di Islamabad dan akan mengadakan pertemuan dengan para pejabat Pakistan untuk membahas perkembangan di kawasan tersebut. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut akan membahas perkembangan di kawasan seputar serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Awal April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran untuk memungkinkan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis. Putaran pertama pembicaraan langsung antara Amerika dan Iran diadakan di Islamabad pada 11 dan 12 April lalu. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan di Washington DC, Iran ingin berdialog secara langsung. Amerika Serikat pun mengirimkan utusan khusus ke Pakistan untuk melanjutkan negosiasi. Hi, Caroline. Good. We're bumping along. Ya, pemirsa, Leavitt memaparkan Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad. Leavitt menambahkan Presiden Trump selalu bersedia memberi kesempatan pada diplomasi. Selain itu, Wakil Presiden J.D. Vance dalam keadaan siaga dan bersedia dikirim ke Pakistan. Pakistan bertindak sebagai mediator untuk menghidupkan kembali gencatan senjata yang rapuh setelah konflik selama berminggu-minggu. Konflik telah menggoyahkan stabilitas kawasan, mengganggu aliran energi global melalui Selat Hormuz, serta menyebabkan ribuan orang tewas di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengkonfirmasi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad untuk pertemuan, meski klaim Iran bukan untuk berunding dengan Amerika Serikat dan hanya sebatas kunjungan bilateral dengan Pakistan. Bumping along. To send Steve Witkoff and Jared Kushner to Pakistan at this point, given that there have been questions about the sincerity of Iran engaging. Ya, pemirsa, di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Pakistan Jumat, pengamanan ketat pun ditingkatkan di Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran.
kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan, tempat berlangsungnya pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasehatnya Jared Kushner ke Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Namun kunjungan Araghchi dilaporkan tidak akan menyepakati perdamaian dengan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim menyebut Araghchi tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Pakistan. Dalam agenda kunjungan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Iran tidak disebutkan agenda pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan Araghchi akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Selain Pakistan, Araghchi juga melakukan lawatan ke Oman dan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasihatnya Jared Kushner ke Pakistan pada Sabtu untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Iran. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. Sebelumnya, pembicaraan damai tahap pertama Amerika Serikat dan Iran diadakan di Islamabad pada 11 dan 12 April 2026 menyusul gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada tanggal 8 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk pembicaraan damai tahap kedua. Ya, pemirsa, Pakistan terus mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Namun upaya tersebut dihadapkan pada ketidakpercayaan pihak Iran terhadap Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamar. Yang sangat ingin supaya gencatan senjata ini menjadi perdamaian adalah pihak Pakistan. Karena mereka sudah mempertaruhkan semua jalan setelah ditempuh agar ini menjadi kenyataan. Namun Iran merasa bahwa mereka tidak bisa percaya pada Amerika Serikat karena kalau Jenderal Amir yang dari dari Pakistan yang jadi perunding mengatakan bahwa semua oke, tidak akan lagi ada gempuran dari Amerika Serikat. Namun bisa saja Trump mengubahnya karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang ada di kepala Presiden Amerika Serikat. Ini risiko yang diambil oleh Pakistan. Seandainya Iran diserang oleh Amerika Serikat pada waktu perundingan sedang berlangsung, Pakistan pasti akan kehilangan mukanya dan kehilangan kredibilitasnya. Dan ini bisa saja terjadi. Karena itu kedatangan Menteri Luar Negeri Abbas ke Pakistan itu disebut dengan perjalanan ketiga negara, perjalanan ke Muscat, Oman, Turki, dan Rusia, dan Pakistan juga. Ya. Kapal dan tanker minyak masih terjebak menunggu izin untuk melintas karena pasukan Garda Revolusi Iran masih menutup perairan Selat Hormuz. Sejumlah kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal sampai saat ini masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan navigasi di selat tersebut.
Ya, pemirsa, di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Dan hingga saat ini, Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat tersebut. Namun kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut IRGC. Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Amerika memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu-ragu. Ia juga mengatakan sebanyak 34 kapal dipaksa putar balik. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Ya, pemirsa, tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan.
Ya, pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Komando Selatan Amerika Serikat merilis video yang diduga menunjukkan pasukannya menyerang sebuah kapal yang terlibat perdagangan narkoba di Pasifik Timur. Rekaman menangkap momen benturan menunjukkan sebuah kapal meledak saat kontak dan melepaskan kepulan asap ke udara. Southcom mengatakan serangan kinetik mematikan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Gabungan Southern Spare di bawah Jenderal Francis Donovan. Intelijen menunjukkan kapal tersebut bergerak di sepanjang rute penyelundupan narkoba yang dikenal dan terlibat dalam operasi perdagangan narkoba. 2 teroris narkoba laki-laki tewas selama operasi tersebut. Tidak ada pasukan militer Amerika yang terluka, tulis komando tersebut di X. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Terbaru, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Ya, pemirsa, militer Amerika Serikat resmi menambah kekuatan tempurnya dengan mengirim kapal induk ketiga ke wilayah Timur Tengah. Langkah strategis ini menandai konsentrasi armada laut terbesar Washington di kawasan tersebut dalam 2 dekade terakhir.
Dalam unggahan di media sosial X, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menulis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk beroperasi di Timur Tengah secara bersamaan. Tiga kapal induk tersebut adalah Abraham Lincoln, lalu ada Gerald Ford, dan George Bush yang bisa mengangkut lebih dari 200 pesawat tempur terkini dan 15.000 personel Angkatan Laut. Pesawat unggulan yang bisa lepas landas di kapal induk tersebut diantaranya pesawat legendaris F-18 Super Hornet, lalu ada pesawat terkini jenis siluman F-35 Lightning II, serta pesawat komando kendali dan peringatan dini Hawkeye. Sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel, kemarin Jumat waktu setempat. Ya, di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Nampak di bandara tersebut sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135, Stratotanker, dan KC-46A Pegasus, serta pesawat angkut berat C-17 Globemaster III. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer Amerika Serikat. Pertama kali dirilis tahun 1957, pesawat ini berfungsi mendukung operasi pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut. Sehingga operasi Angkatan Udara Amerika Serikat bisa beroperasi dalam jangka waktu lama dengan jangkauan lebih luas. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Selain mengangkut bahan bakar, KC-135 juga sekaligus bisa berfungsi sebagai pesawat angkut berat dengan kapasitas hingga 38 ton. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan negaranya siap melanjutkan perang terhadap Iran. Israel tinggal menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk memulai operasi. Israel kembali membuat publik geram. Kali ini Israel menyatakan siap melanjutkan perang dengan Iran. Bahkan Menteri Pertahanan Israel menyebut akan membuat Iran kembali ke zaman batu. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. Sementara itu, Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Menteri Pertahanan Israel menyatakan siap melanjutkan operasi militer terhadap Iran, namun masih menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat. Di tengah situasi ini, timbul pertanyaan besar terkait kemampuan tempur Israel seperti pada cuplikan dialog dengan pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamarah berikut ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel ini juga menyatakan siap
untuk melanjutkan perang melawan Iran dan masih menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat eskalasi konflik ini ke depannya, Pak Nasir? Apakah Israel mempunyai kemampuan untuk perang lagi? Dia kan sudah kalah luntuk ya. Sudah sulit sekali. Pasukan negara itu cuma 10 juta orang penduduknya. Tentaranya sedikit. Dan mereka itu overstretched. Mereka digunakan untuk menyerang Iran, menyerang Lebanon, menyerang Gaza, sehingga banyak sekali kewalahan. Sedangkan mereka mengalami kesulitan untuk mencari sukarelawan yang mau perang. Moralnya sudah jatuh, tapi mereka masih galak, menggertak. Tapi kan sudah ketahuan gertaknya itu oleh Iran, dijawab dengan misil dan drone Iran, membuat Israel rusak berat, sehingga meminta banyak penghentian permusuhan lah gitu dengan cara tidak langsung. Mungkin Israel ada di pihak yang meminta supaya ada gencatan senjata dan juga kepada semuanya agar terjadi perdamaian. Karena saya rasa secara ekonomi Amerika tidak akan bisa membantu lagi karena Amerika mengeluarkan $1 miliar biayanya. Kalau dia harus membantu Israel lagi, wah rakyat Amerika sekarang ini sangat tidak suka dengan Trump karena hanya 30% dan survei mengatakan mendukung Trump. Jadi kemungkinan kenaikan dana militer, budget militer yang dikehendaki oleh Trump tidak akan disetujui oleh Kongres dan Senat gitu. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk tingkatkan tekanan pada Iran dan Lebanon. Netanyahu juga sesumbar Zionis akan mengubah wajah Timur Tengah. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. Ya, pemirsa, Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi tengah menggodok kemungkinan pembentukan aliansi pertahanan baru. Langkah 4 negara mayoritas muslim ini muncul sebagai respon atas meningkatnya agresi militer Israel dan kekhawatiran terhadap ambisi ekspansionis Israel Raya di Timur Tengah. Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi tengah menggodok kemungkinan pembentukan aliansi pertahanan baru. 4 negara mayoritas muslim ini berpotensi membentuk aliansi pertahanan seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Langkah 4 negara mayoritas muslim ini muncul sebagai respon atas meningkatnya agresi militer Israel dan kekhawatiran terhadap ambisi ekspansionis Israel Raya di Timur Tengah. Keseriusan aliansi ini ditandai dengan latihan militer gabungan pasukan khusus Mesir dan Pakistan yang sedang berlangsung. Meski latihan serupa pernah dilakukan, koordinasi kali ini jauh lebih intensif pasca serangan udara Israel ke Doha, Qatar pada September 2025. Peristiwa tersebut dipandang sebagai titik balik yang menghancurkan kepercayaan negara-negara kawasan terhadap penjamin keamanan dari luar seperti Amerika Serikat. Serangan terhadap Qatar memaksa negara-negara di kawasan Timur Tengah menghitung ulang strategi keamanan mereka. Ketegangan semakin memuncak sejak serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada 28 Februari lalu hingga memicu konflik yang mengguncang dunia. Konflik ini tidak hanya mengancam keamanan fisik namun juga menghantam ekonomi kawasan, terutama negara-negara Teluk yang menderita kerugian besar akibat gangguan rantai pasokan dan lonjakan harga minyak global. Apabila terrealisasi, NATO negara mayoritas muslim memiliki bobot strategis yang signifikan untuk meredam ambisi Israel. Secara kolektif, keempat negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi dan demografi yang masif, dengan gabungan populasi mencapai 500 juta jiwa dan total PDB sebesar 3,87 triliun dolar Amerika Serikat.
Upaya penyelarasan ini juga terlihat dalam pertemuan para menteri luar negeri di Antalya Diplomasi Forum Turki pada 17 April 2026. Menteri Luar Negeri Mesir, Badir Abdelati, mengonfirmasi keempat negara tersebut tengah merancang pengaturan keamanan regional pasca perang. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menjalani perawatan kanker prostat secara diam-diam. Hal ini diketahui dalam publikasi pemeriksaan kesehatan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel. Dalam laporan publikasi medis, Netanyahu yang kini berusia 76 tahun diketahui mengidap kanker prostat. Laporan kesehatan yang dipublikasikan sempat mengalami penundaan selama 2 jam akibat kekhawatiran pemanfaatan informasi untuk propaganda musuh. Perdana Menteri Israel ini juga sebelumnya pada Desember 2024 lalu diketahui telah menjalani operasi pembesaran prostat. Sebelumnya, selama menjabat, Netanyahu juga diketahui menjalani sejumlah perawatan seperti pada Juli 2023 di mana dirinya harus dirawat karena mengalami gangguan jantung dan operasi hernia pada Maret 2024. לאורך כל גבול הלבנון עד החרמון, דרך רמת הגולן ועד הירמוך. הם רצו להקיף אותנו Warga di Paris, Prancis melakukan aksi unjuk rasa mengecam serangan Amerika dan Israel ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengenang para korban siswi sekolah perempuan di Minab, Iran. Para pengunjuk rasa berkumpul di Place du Trocadéro di Paris, Prancis pada hari Jumat untuk mengenang para korban Iran dan Lebanon yang tewas dalam serangan AS dan Israel. Mereka memajang foto-foto siswi yang tewas dalam serangan udara AS terhadap sekolah perempuan di Minab, Iran. Lilin-lilin diletakkan membentuk hati dengan plakat bertuliskan "Tidak ada perang di Lebanon". Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah Prancis untuk mengutuk AS dan Israel atas perang di Timur Tengah. Ne dit rien, la France. Et j'aimerais bien que la France, je parle pas de peuple français, ça je parle et je sais. Mais l'État français ne dit rien. Il faut arrêter cette... Le gouvernement, pour moi, il avait un rôle plutôt de montrer qu'ils ne sont pas participatifs à cette guerre. Je déclare toujours, par contre, on voit qu'ils autorisent les avions américains d'utiliser des sites militaires en France. Logistik, Diketahui rudal Tomahawk Amerika Serikat menghantam sekolah perempuan di Minab, Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan 170 anak sekolah pada hari pertama perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebelumnya, pemirsa, warga Iran juga memperingati 2 bulan tewasnya korban serangan Amerika Serikat di Minab, Iran. Mereka memajang tas sekolah, buku, dan sepatu milik korban siswi sekolah Minab di lapangan Vali Asr. Tas sekolah, buku, dan sepatu milik para korban serangan sekolah Putri Minab dipajang di lapangan Vali Asr di Teheran pada Jumat. Terlihat sebuah papan bertuliskan sepatu yang tertinggal untuk mengenang anak-anak Minab. Hal tersebut untuk mengenang para korban serangan sekolah Syayareh Tayyabeh di Minab, Iran. Sebelumnya, warga Iran juga memperingati 40 hari tewasnya korban serangan AS di sekolah putri di Minab. Terlihat deretan kuburan kecil masing-masing ditandai dengan foto wajah anak-anak yang gugur. Diketahui serangan AS menewaskan sekitar 170 anak sekolah pada hari pertama perang AS Israel dan Iran pada 28 Februari.